adik-adik sekalian, teman-teman, kita kembali lagi pada video saya tentang fisika matematika. Pada kali ini saya akan membahas mengenai metode Frobenius. Jadi metode Frobenius ini merupakan pengembangan dari solusi deret persamaan diferensial yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Hanya saja metode Frobenius ini kemudian menjawab kelemahan yang didapat dari solusi deret persamaan diferensial. Nah, karena kemungkinan bahwa suatu persamaan diferensial itu tidak dapat dituliskan atau dicari solusinya dengan menggunakan deret pangkat, deret pangkatnya itu adalah dengan pemisalan Y sama dengan sigma N sama dengan 0 infinite AN X pangkat N. Jadi ada suatu persamaan diferensial yang solusinya kita tidak temukan dengan menggunakan pemisalan seperti ini. Misalnya suatu persamaan diferensial yang memiliki solusi Y sama dengan cos X per X kuadrat, atau kalau ini dibentang dalam deretnya itu adalah menjadi 1 per X kuadrat minus 1 per 2 faktorial plus X kuadrat per 4 faktorial dan seterusnya ya. Ini kemudian ada juga yang misalnya solusinya Y sama dengan akar X sinus X, atau mungkin kita bentang dia dalam bentuk deretnya adalah X pangkat setengah dikali dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke, jadi terlihat ada dua solusi yang berbeda di sini, bahwa yang pertama ini adalah solusi yang mengandung bilangan negatif, konstanta negatif ya, ada minus. Kemudian yang paling menarik adalah antara perbedaannya jika solusi persamaan diferensialnya itu mengandung sebuah X, variabel X pangkat X gitu ya. Jadi suatu variabel X yang menjadi faktor seperti ini ya. Jadi X pangkat setengah ini menjadi faktor. Pangkatnya bisa jadi bilangan bulat atau berupa pecahan. Nah, artinya jika dia solusinya berbentuk seperti ini secara umum gitu ya, maka pemisalan solusi dengan deret pangkat seperti ini itu kita akan sangat kesulitan mencari penyelesaiannya. Begitu. Nah, kedua jenis solusi ini ya, jika dilihat lebih lanjut ternyata memiliki suatu pola bentuk ya dari suatu deret yang bentuknya sebagai berikut. Y sama dengan X pangkat S dikali dengan sigma N sama dengan 0 sampai infinite dari AN X pangkat N, atau bisa juga dituliskan dengan sigma N sama dengan 0 infinite dari AN X pangkat N plus S, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kedua model solusi persamaan diferensial ini kalau ditelisik lebih dalam maka dia sejatinya adalah berbentuk ini. Nah,
Di sini kita mengenal ada bilangan S gitu ya. Nah, bilangan S ini bisa dia bulat gitu ya, baik positif maupun negatif, bisa juga pecahan gitu ya. Jadi S itu bisa bulat, bisa pecahan, bisa positif, bisa negatif gitu. Walaupun faktanya juga sejatinya S ini juga bisa merupakan bilangan kompleks, tapi kita tidak akan membahas pada kesempatan ini gitu ya. Nah, kemudian perlu dilihat juga dari bentuk pemisalan fungsi Y gitu ya sebagai solusi persamaan diferensial. Maka di sini juga akan ada faktor kalau n-nya 0, maka ini adalah A0 X pangkat S begitu ya, karena n-nya 0. Karena n-nya ini 0, maka menjadi A0 X pangkat S saja. Nah, yang mana untuk n sama dengan 0, maka ini akan menjadi suku pertama. Nah, perhatikan yang menarik di sini adalah karena dia merupakan suku pertama dan S ini bernilai sembarang, maka kita tidak mengasumsikan A0 itu sebagai 0, atau dengan kata lain kita mengasumsikan A0 itu tidak bernilai 0 gitu ya. Sekali lagi, karena ini merupakan suku pertama, maka kita mengasumsikan A0 itu tidak 0. Nah, bentuk seperti ini, bentuk deret pangkat seperti ini sering disebut sebagai deret pangkat yang diperumum gitu. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita akan nantinya membahas banyak hal terkait dengan persamaan diferensial yang memiliki yang dapat diasumsikan solusinya dengan menggunakan deret pangkat yang diperumum ini gitu ya. Nah, solusi deret persamaan diferensial yang menggunakan deret pangkatnya seperti ini itu disebut sebagai metode Frobenius gitu ya. Sebenarnya metode Frobenius ini caranya sama dengan deret pangkat yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Hanya saja yang membedakan adalah bentuk pemisalannya. Kalau di sebelumnya itu pemisalannya adalah dengan menggunakan Y sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai infinite an x n. Maka pada metode Frobenius kita gunakan pemisalan Y-nya itulah seperti ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita akan coba menyelesaikan suatu persamaan diferensial gitu ya. Suatu persamaan diferensial, contohnya kita akan selesaikan suatu persamaan diferensial, contohnya adalah persamaan diferensial yang berbentuk x kuadrat y aksen plus 4x y aksen plus x kuadrat plus 2y sama dengan 0 gitu ya. Nah, bentuk persamaan diferensial ini nanti kita akan gunakan metode Frobenius dengan pemisalan y-nya adalah ini. Nah, mari kita akan selesaikan dengan menggunakan bentuk solusi y sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai infinite an x pangkat n plus s. Maka solusi itu dapat kita nyatakan atau y-nya kalau kita bentang dalam bentuk deretnya itu akan menjadi A0 x pangkat s. Jadi untuk n-nya 0 ya, kita mulai dari n0 A0 x pangkat s, kemudian ditambah A1 kali x pangkat
S plus 1 tentu saja gitu ya. Saya bilangannya saya tulis di belakang saja gitu. Kemudian tambah A2 X pangkat S plus 2 gitu ya, plus dan seterusnya. Kalau ini saya buat dalam notasi sigmanya, itu menjadi sigma n sama dengan 0 infinite an x pangkat n plus s. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian kita cari y aksennya, kita turunkan ini terhadap x gitu ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap x, maka tentu saja untuk suku pertama ini akan menjadi s dikali dengan a0 x pangkat s min 1, jelas ya, ini mudah. Kemudian suku keduanya akan menjadi s plus 1 a1 x pangkat s gitu. Kemudian suku ketiganya itu menjadi s plus 2 a2 x pangkat s plus 1 gitu ya, karena duanya dikurang 1. Nah, dan seterusnya, maka ini bisa saya tuliskan dalam suatu notasi sigma. Itu mungkin saya tulis di sini sama dengan menjadi sigma n sama dengan 0 sampai infinite dari n plus s an s x pangkat s plus n min 1 gitu ya. Saya rasa pola ini jelas, bisa dilihat dari ini ya, kita turunkan maka n plus s nya ke depan, an x n plus s plus 1 gitu ya, min 1. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, kemudian sekali lagi kita akan dapatkan y aksen-aksennya. Y aksen-aksen kita turunkan sekali lagi untuk y aksennya terhadap x, maka kita dapatkan s min 1 gitu ya kali s a0 gitu ya x pangkat s min 2, jelas. Sedangkan untuk yang suku ini kita turunkan menjadi s dikali dengan s plus 1 a1 x pangkat s min 1 gitu ya. Kemudian suku ketiganya itu menjadi s plus 1 s plus 2 a2 x pangkat s min s saja ya, karena plus 1 kurang 1 menjadi x pangkat s saja. Nah, dan seterusnya, sehingga ini bisa saya tuliskan dengan notasi sigma n sama dengan 0 infinite n plus s n plus s min 1 gitu ya, x an nya belum, an x pangkat n plus s min 2. Oke, seperti itu nanti hasilnya. Nah, selanjutnya y aksen maupun y aksen-aksen kemudian kita akan substitusikan ke persamaan diferensial ini gitu ya. Karena ini cukup panjang, maka saya akan gunakan tabel pangkat untuk menuliskannya. Jadi tabel pangkat itu dia seperti ini ya. Ini adalah untuk yang x kuadrat y aksen-aksennya ya. Kemudian ada yang untuk 4xy aksen, kemudian ada yang x kuadrat y nya dan ada 2y nya ya. Jadi ini saya x kuadrat y dan 2y gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk yang
pangkat XS nya, kemudian ini untuk XS plus 1, ini untuk yang XS plus 2, dan seterusnya ini menjadi untuk yang XN plus S. Nah, koefisien-koefisiennya kita tuliskan di dalamnya, yaitu ini SS-1 A0 ya. Bisa dilihat misalnya untuk yang X pangkat S ada A0, perhatikan. Untuk yang X pangkat S itu ada A0 ditambah mana lagi yang kira-kira ada X plus S ya. Oh, bukan begitu ya. Kalau kita substitusikan dulu. Perhatikan, kita masukkan Y-nya ke sini. Y-nya ke sini ada 2Y ya, ada 2Y. Otomatis ada A0, maka itu ada dua A0 nanti gitu ya di bagian 2Y nya, atau saya tuliskan aja dulu biar jelas di sini. Nanti bagian A0 nya itu ada 4SA0, di sininya kosong, dan di sini ada 2 A0. Nah, perhatikan yang bagian 2Y, kalau saya masukkan Y nya ke sini, maka 2Y maka akan menjadi 2 kali sekian ini, sedangkan untuk yang pangkat S nya khusus itu hanya ada A0 koefisiennya ya, sehingga untuk yang bagian 2Y nya itu 2A0 gitu kan. Nah, bagaimana untuk yang X kuadrat Y aksen-aksennya? Sama aja, yang ini masukkan ke sini, berarti kita cari S min 1 S A0 X pangkat S min 2 ya ini. Jadi ketika dikali dengan X kuadrat, maka S min 2 nya ini akan menjadi S saja ya, sehingga koefisiennya tersisa S min 1 dikali dengan S A0 gitu ya, tersisa ini saja. Oke, nah seperti itu ya, jelas ya. Nah, misalnya untuk yang kedua 4X Y aksennya, coba kalau Y aksennya saya substitusi ke sini. Perhatikan, di sini ada SA0 X S min 1, di sini ada X pangkat 1 ya. Berarti kalau pangkat satunya dengan X S min 1 dijumlahkan, dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi sisa X pangkat S saja. Berarti koefisiennya ada 4 kali dengan S A0 ya, seperti itu. Oke ya, cuman saya persingkat saja ya. Nah, kemudian bisa kemudian dicoba nanti untuk koefisien dari variabel X pangkat S plus 1 nya itu akan menjadi S plus 1 S A1 gitu ya. Ini juga akan menjadi 4 S plus 1 A1. Di sininya juga nggak ada yang X kuadrat Y nya. Kemudian ini akan menjadi 2A1 gitu ya. Kemudian untuk yang variabel X pangkat S plus 2 itu koefisiennya menjadi S plus 2 S plus 1 A2, 4S plus 2 A2. Nah, di sini akan ada koefisien A0 dan inilah 2A2. Kemudian yang untuk X pangkat N plus S variabelnya itu akan jadi ada koefisiennya akan menjadi N plus S dikali dengan N plus S min 1 AN gitu ya. Di sini untuk yang 4XY aksennya akan menjadi 4N plus S AN. Ini ada AN min 2 ya, indeksnya N kurang 2. Jadi kalau di sini A0, ini A2 misalnya gitu, kalau AN nya 2 maka menjadi A0 gitu kan. Inilah 2AN gitu. Oke, ini hanya untuk lebih mudah untuk melihat saja sebenarnya gitu ya. Sejatinya kita bermainnya di substitusi ini, substitusi ke sini
Ini substitusi ke sana ya, soalnya mainnya di sana. Kalau mau dibentang ditulis secara panjang lebar bisa saja gitu. Oke. Nah, sekalipun kita tidak tuliskan dengan panjang lebar, maka andaikan kita substitusikan, kita bisa ambil bagian notasi sigmanya, kita substitusikan gitu ya ke dalam persamaan diferensial ini, maka kita akan dapatkan bentuk sebagai berikut. Kita substitusikan yang ini, x kuadrat dikali y aksen-aksennya, kita ambil bentuk notasi sigmanya ini untuk y aksen-aksennya, kita substitusikan, otomatis nanti yang x pangkat n plus 2 min 2 nya ini plus 2 itu akan menjadi n pangkat s saja gitu ya. Kita akan tuliskan menjadi sigma n sama dengan 0 infinite gitu ya, n plus s min 1 gitu ya, n plus s min 1, kemudian an x n plus s ya, min 2 nya sudah hilang karena ditambah 2, kemudian ini ditambah sekarang yang 4xy aksennya. 4xy aksennya kalau saya substitusikan itu akan menjadi 4 sigma n sama dengan 0 infinite gitu ya, dari n plus s an x pangkat n plus s gitu ya, tambah, saya tulis di bawahnya lagi, ini akan menjadi sigma n sama dengan 0 infinite untuk yang x kuadrat y nya gitu ya, itu menjadi an x pangkat n plus s plus 2 gitu ya, kemudian ditambah untuk yang 2y nya adalah 2 sigma n sama dengan 0 infinite an x pangkat n plus s, dan ini sama dengan 0, begitu bukan? Karena persamaan diferensialnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, jadi ruas kiri persamaan yang ini, persamaan diferensial itu dapat disusun dalam deret pangkat dalam variabel x ya. Kemudian dari tabel ini kita lihat untuk yang x pangkat s nya inilah koefisiennya gitu jadinya ya, karena ini kalau ini dijumlah, ini plus gitu kan, jumlah kita ini koefisiennya. Untuk yang s plus 1 ini adalah koefisiennya, untuk yang s plus 2 inilah koefisiennya, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti karena ini sama dengan 0, maka setiap sukunya itu koefisiennya juga harus dinilai sama dengan 0. Artinya in s min 1 A0 ditambah 4s A0 ditambah 2 A0 itu harus juga sama dengan 0. Seperti itu. Oke, atau mari kita tuliskan saja. Berarti untuk koefisien dari variabel x pangkat s, maka akan berlaku s dikali s min 1 A0 gitu ya, plus 4 A0, bisa dilihat di sini, plus 4 A0, 4s A0 ya, ternyata kurang s nya, s A0 gitu, kemudian plus 2 A0 itu sama dengan 0 ya, atau sama dengan saya ini s kuadrat min s kuadrat A0 min s A0 plus 4s A0 plus 2 A0 sama dengan 0, atau kita dapatkan ini menjadi s kuadrat plus 3s plus 2 A0 sama dengan 0.
Maka untuk nilai A0 yang sembarang ya dari hasil ini, maka bagian ini juga harus bernilai 0. Begitu ya. Sehingga ini akan didapatkan S kuadrat plus 3S plus 2 itu sama dengan 0. Dan ini kalau kita selesaikan, kita akan memperoleh nilai S itu adalah S-nya dengan cara difaktorkan ya. Ini adalah S plus 1, S plus 2 sama dengan 0. Sehingga ini akan kita dapatkan S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2. Seperti itu. Oke. Nah, hasil S yang diperoleh yaitu nilai min 1 dan min 2 ini akan menjadi acuan kita untuk memperoleh, untuk menganalisis suku-suku yang lain, baik untuk yang S plus 1, S plus 2 dan seterusnya gitu. Karena nilai S-nya itu harus konsisten gitu ya. Atau kita coba aja untuk yang variabel X pangkat S plus 1 ya. Maka kita dapatkan konstantanya adalah koefisiennya adalah S plus 1 SA1 ditambah 4S plus 1 A1 dan ditambah 2A1. Maka kalau saya tuliskan menjadi S plus 1 good A1 gitu ya, plus 4S plus 1 A1 plus 2A1, maka itu sama dengan 0 gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa koefisien ini juga harus bernilai 0 gitu ya. Harus bernilai 0 atau saya tuliskan besar aja S plus 1 plus 4 S plus 1 plus 2 A1 sama dengan 0. Maka ini juga harus bernilai 0 untuk nilai S yang sudah didapat sebelumnya, yaitu min untuk S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2. Nah, sehingga kita akan cari satu-satu. Untuk S sama dengan min 1, maka kita akan substitusikan. Berarti kita masukkan S-nya adalah min 1 dikali dengan min 1 plus 1 plus 4 kali min 1 plus 1 plus 2. A1 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 2A1 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini berarti bahwa kita dapatkan nilai A1-nya adalah sama dengan 0 gitu untuk S sama dengan min 1. Oke. Nah, masih untuk S sama dengan min 1, kita akan coba tinjau suku yang lain gitu ya. Misalnya kita langsung saja untuk suku X pangkat S plus N ya. Maka koefisiennya untuk yang X pangkat S plus N yang ini, maka ini semua dijumlah ya, dijumlah, berarti kita akan dapatkan bentuk persamaannya adalah N-1 N-2 AN gitu ya. Kita lihat lagi. Oke, good. Oh ya, saya langsung ganti S-nya ya. Jadi saya langsung ganti S-nya. S-nya dengan min 1, maka N plus S menjadi N min 1. N plus S min 1 itu menjadi N min 2 karena S-nya min 1 tambah min 1 min 2 ya. Kemudian saya langsung tuliskan ini juga, kita dapatkan 4
min 1 AN gitu ya, plus AN min 2 plus 2 AN itu sama dengan 0 gitu ya. Atau kalau untuk lebih jelas saya tuliskan saja di sini koefisiennya itu n plus s min 1 biar tidak bingung ya, AN plus 4 n plus s AN plus AN min 2 plus 2 AN gitu ya. Jadi kalau masukkan S nya itu min 1 maka ini akan jadi N min 1. Good ya, kita lanjutkan bahwa nanti ini kita akan jabarkan gitu ya, kita akan jabarkan, maka ini akan menjadi apa nih, N kuadrat min 3N plus 2 AN begitu bukan, plus 4N min 4 AN plus AN min 2 plus 2 AN sama dengan 0, yang mana ini akan menjadi AN dikali dengan N kuadrat plus N min 2 plus 2 gitu ya, 4N ya, 4N dengan min 3N menjadi N 2 min 2 ya, nah tambah 2 lagi gitu ya, kemudian N kuadrat. Oke, sudah ya, sudah semua. Ini akan menjadi sama dengan AN min 2 nya saya bawa ke ruas kanan minus AN min 2 gitu. Nah, dari sini akhirnya kita dapatkan, kita tuliskan lagi AN. Ini kenapa tidak langsung dinolkan saja? Ini sebenarnya boleh saja gitu ya. Berarti ini akan saya bisa tuliskan N kali N plus 1 gitu ya, minus AN min 2, sehingga AN nya kita akan dapatkan minus AN min 2 per N kali N plus 1 gitu ya. Ini jelas untuk N lebih besar sama dengan 2. Nah, kita dapat hubungan koefisien AN nya seperti ini. Oke. Nah, perhatikan yang menarik adalah karena kita dapatkan A1 nya itu bernilai 0, maka ini berarti kalau dilihat dari sini ya, perhatikan untuk N nya ganjil, kita contohkan N nya 3 gitu ya, maka di sini untuk N3 berarti nilai 3 min 2 berarti A1 gitu ya. Berarti untuk N nya 3 maka A3 itu ada hubungannya dengan A1 gitu ya, karena N ada hubungan dengan AN min 2. Berarti untuk N yang ganjil pastilah AN 0 gitu loh. Jadi karena A1 sama dengan 0, untuk N ganjil AN itu pasti 0 gitu. Sedangkan untuk N genap, AN itu dinyatakan dalam A0, dinyatakan dalam A0 gitu ya, sehingga dapat dinyatakan misalnya gitu ya, A2 nya adalah minus A0 per berapa nih, N kali N plus 1, 2 dikali 3 atau sama aja dengan 2 A0 per 3 faktorial ya. Oke, terus A4 misalnya, A4 deh, A4 itu sama dengan minus A4 berarti 4 min 2, A2 per gitu ya. Ini N nya adalah 4 berarti 4 kali 5 ya, 4 dikali dengan 5, maka ini
saya masukkan A0 nya berarti sama aja dengan minus. Oh, ini ada minus ya, ada minus, berarti minus minus plus gitu ya, minus. Nah ini plus, A2 nya saya ganti dengan ini menjadi A0 per gitu ya, 2 dikali 3 dikali 4 kali 5 atau sama aja dengan A0 per 5 faktorial. Nah begitu pula dengan A6, kita akan dapatkan nanti nilainya minus ya, A0 per 7 faktorial dan seterusnya. Dan ingat, ini hanya masih untuk S sama dengan 1 ya, masih untuk S nya sama dengan min 1 maksud saya ya. Oke, nah sehingga untuk S sama dengan min 1, solusi Y nya itu kita akan dapatkan Y sama dengan sigma N sama dengan 0 infinite AN X pangkat N plus S, begitu bukan? Nah kita akan buatkan ini menjadi A0 gitu ya, A0 X pangkat N nya 0 berarti S nya min 1 ya, min 1 begitu jadinya. Kemudian A1 nya itu 0 berarti kita langsung ke A2 saja, berarti N nya 2 berarti minus plus gitu ya, A2 gitu dulu, X pangkat 2 min 1, atau bisa juga akhirnya saya tuliskan A2 nya tadi apa ya, A2 nya adalah minus A0 per 3 faktorial, maka saya langsung saja ganti yang ini, minus A0 per 3 faktorial. Nah X nya tadi adalah 2 min 1 kan, berarti X saja gitu ya. Kemudian dan seterusnya kita tuliskan yang A3 nya pasti 0 karena berhubungan dengan A1. A4 nya adalah A0 per 5 faktorial positif, saya langsung saja A4 adalah A0 per 5 faktorial, A4 ini ya. X pangkat karena A4 berarti N nya 4 kurang 1 3, berarti X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi yang masih bingung, ini A0 ini adalah ini adalah A1 A3 A2 maksudnya ya, yang ini adalah A4 gitu ya. A1 nya kan 0, sedangkan A3 nya itu 0 juga karena A3 berhubungan dengan A1 berdasarkan bentuk ini gitu ya. Di AN sama dengan AN min 2, ada hubungan dengan AN min 2 nya. Oke, nah sehingga bentuk ini kemudian bisa saya buat, saya faktorkan saja ini menjadi A0, ini sebuah trik saja ya, ini sebuah trik. Kita bisa buat dalam bentuk A0 X min pangkat min 2 dikali dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial gitu ya, plus X pangkat 5 per 5 faktorial min dan seterusnya ya. Ini tidak mengurangi tidak mengganti hasil tadi. Coba aja kalau kita masukkan semua ini ke dalam, maka ini akan menghasilkan X min 1, ke sini akan menghasilkan X pangkat 1 dan seterusnya. Oke. Nah yang menarik adalah bentuk ini yang dalam kurung. Yang di dalam kurung itu adalah sinus bukan, sehingga ini akan menjadi A0 X pangkat min kuadrat min 2 itu saya ganti dengan per aja, dikali dengan ini adalah sinus, berarti sinus X.
inilah bentuk Y-nya, solusi Y untuk S-nya min 1. Oke. Nah, tahap berikutnya adalah bagaimana kita mencari solusi Y-nya untuk S-nya sama dengan min 2. Jadi untuk S sama dengan min 2 tadi ya, karena ada didapat 2S. Nah, kita mulai lagi dari koefisien untuk yang suku kedua, yaitu untuk yang X pangkat S plus 1 gitu ya. Kenapa untuk X pangkat S nya itulah yang sudah menghasilkan S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2, sehingga kita harus mulai dari suku keduanya semua gitu ya. Nah, untuk variabel X pangkat S plus 1 kita ketahui tadi gitu, bahwa koefisiennya dinyatakan dengan dilihat dari tabel pangkat tadi gitu ya, yaitu S plus 1 dikali dengan SA1 plus 4S plus 1 A1 plus 2A1 gitu kan. Nah, untuk S min 2, untuk S sama dengan min 2, kalau kita substitusi maka kita akan dapatkan S nya min 2, min 2, min 2, min 1, oke, menjadi 2A1 minus 4A1 gitu ya, plus 2A1 sama dengan 0. Nah, di sini kan 2A1 tambah 2A1 min 4A1 0 gitu ya. Artinya bahwa karena bentuknya seperti ini bisa berarti A1-nya itu sembarang gitu ya. Bilangan apapun A1-nya itu memenuhi, karena ini sudah hasilnya 0 begitu ya. Nah, oleh karena A1-nya kita dapat sembarang, maka kita tinjau untuk X pangkat S plus 2-nya. Jadi untuk X pangkat S plus 2 sekarang ya, karena untuk yang pangkat S plus 1-nya udah selesai, dapat A1-nya sembarang. Nah, koefisiennya kan begini. Koefisiennya kan koefisiennya adalah S plus 2 S plus 1 kali A2 gitu ya, plus 4S plus 2, kemudian kita lihat di tabel pangkat tadi ini ya, 4S plus 2A2 gitu ya, tambah A0 tambah 2A2. Oke. A2 gitu tambah A0 tambah 2A2. Oke, kalau kita substitusi nilai S sama dengan min 2, maka kita dapatkan, kita masukkan ini hasilnya 0 gitu ya, min 2 tambah 2 0, ini juga 0, sehingga sisa A0 plus 2A2 juga, sehingga sisa 0 plus 0 plus A0 plus 2A2 itu sama dengan 0 ya, karena kembali lagi setiap suku harus nilainya 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai A2 nya adalah minus A0 per 2 gitu. Oke, nah kita akan cek lagi suku yang lain. Kita langsung saja ke suku yang X pangkat S plus N ya. Kita langsung saja, koefisiennya adalah N plus S min 1 AN gitu kan, plus 4 N plus S AN plus AN min 2 plus 2 AN. Nah, itu kan sama dengan 0 begitu ya.
karena setiap suku harus 0, dan kita substitusi untuk S sama dengan 2, min 2, untuk S sama dengan min 2, maka kita akan dapatkan N min 2, kemudian di sini min 2 min 1, N min 3 AN gitu ya, plus 4 N min 2 AN plus AN min 2 plus 2 AN sama dengan 0. Nah, kalau ini saya jabarkan lagi menjadi N kuadrat min 5N plus 6 AN gitu ya, plus 4N min 8 AN ya. Nah, saya tukar aja posisinya, ini berarti menjadi 2 AN gitu ya. Oh ini plus ya, ini plus, mohon maaf ya, plus AN min 2 sama dengan 0. Nah, ini semua ini ada AN, 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 kemudian koefisien-koefisiennya kita jumlahkan gitu ya, maka ini akan menghasilkan N kuadrat min 5N tambah 4N min N ya, 6 min 8 tambah 2 0, berarti ini hasilnya adalah AN N kuadrat min N gitu ya, plus AN min 2 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan AN nya adalah minus AN min 2 per N kuadrat min N, atau saya faktorkan N plus 1 gitu ya. Oke, dari sini kita lihat bahwa AN itu ada hubungan dengan AN min 2, artinya A2 ada hubungan dengan A0, A3 ada hubungan dengan A1, dan seterusnya gitu ya. Atau dengan kata lain saya bahasakan, untuk N genap gitu ya, dinyatakan dalam A0, sedangkan untuk N ganjil dinyatakan dalam A1 gitu ya. A0 nya kan sudah dapat tadi gitu ya, sembarang sih ya, A1 nya juga sudah dapat tadi, bernilainya sembarang gitu. Nah, kalau saya tuliskan mungkin biar lebih paham, maka A2 nya itu adalah minus, perhatikan di sini A0 per N plus 1, berarti A0 per 2 dikali 1 gitu ya, atau sama dengan minus A0 per 2 faktorial, sedangkan A3 nya adalah minus A1 gitu ya, 3 kali 3 min 1, sorry ini min ya, karena ini min N gitu ya, jadi ini min 1 gitu. A1 nya itu adalah 3 dikali 2, atau sama aja dengan minus A1 per 3 faktorial, kemudian A4 nya adalah minus A2 per 4 kali 3, saya masukkan, substitusikan A2 nya adalah ini A0 per 2 faktorial, sehingga menjadi minus minus plus, berarti A0 per 4 kali 3 kali 2 faktorial, atau sama dengan plus A0 per 4 faktorial gitu ya. A5 nya nanti saya masukkan ini menjadi minus A3 per 5 kali 4, atau sama dengan saya masukkan A1 nya minus minus plus, berarti A1 per 5 kali 4 kali 3 faktorial itu menjadi A1 per 5 faktorial, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Kemudian setelah dapat hubungan-hubungannya, maka untuk
S sama dengan min 2, kita dapatkan Y. Nah, itu seperti tadi kan sigma N sama dengan 0 infinite gitu ya. AN X pangkat N plus S begitu ya. Oke, kita masukkan, kita bentang dia. Untuk N nya 0 berarti ini adalah A0 X pangkat min 2 begitu kan. Kemudian A1 nya X pangkat min 1 gitu kan. Nah, A0 dan A1 nya masih sembarang. Nah, kita mulai dari A2 nya. A2 nya lah min A0 per 2 faktorial, berarti minus jadinya kan. A0 per 2 faktorial X pangkat 0 berarti 1 gitu ya. Kemudian A3 nya minus A1 per 3 faktorial berarti minus A1 per 3 faktorial X pangkat 3 min 2 1 gitu ya. Kemudian A4 A0 per 4 faktorial berarti tambah positif ya, A0 per 4 faktorial X nya pangkat 2 gitu ya, karena N nya 2 S nya kan min 2 gitu. N nya 4 N nya kan S nya kan min 2 berarti hasilnya pangkat 2. Dan seterusnya saya akan lanjutkan plus A1 per 5 faktorial, ini untuk A5 nya X pangkat 3 minus, saya tulis di bawahnya A0, ini untuk A6 nya ya, pasti dapat seperti ini X pangkat 4. Kemudian A7 nya kita dapatkan minus A1 per 7 faktorial X pangkat 5. Oke, dan seterusnya. Kemudian ini trik, kita kumpulkan yang ada A0 nya gitu ya. Yang ada A0 nya kita kumpulkan, kemudian kita buat seperti tadi, kita faktorkan, maka hasilnya adalah A0 X min 2, berarti di sini 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Ditambah untuk yang A1 nya A1 X min 2, ini akan menjadi X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita dapatkan bentuk menarik. Yang bagian ini adalah tiada lain adalah bentuk kosinus, dan yang bagian ini adalah bentuk sinus kan. Nah, berarti ini akan menjadi A0 per X kuadrat kosinus X, nah ditambah A1 per X kuadrat dikali dengan sinus X gitu. Oke. Nah, artinya kita mendapatkan dua solusi Y untuk S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2 gitu. Jadi kalau saya rangkum, untuk S sama dengan min 1 kita dapatkan tadi solusinya, kita lihat lagi ya. Untuk S sama dengan min 1 kita dapatkan solusinya, Y nya adalah A0 per X kuadrat sin X gitu ya. Oke, Y nya saya sebut apa ya, Y1 deh ya. Y1 adalah A0 per X kuadrat sinus X. Untuk S sama dengan min 2 kita dapat, saya sebut saja Y2 nya ya, sama dengan A0 per X kuadrat kosinus X tambah A1 per X kuadrat sinus X. Nah, perlu diingat bahwa kedua solusi ini sejatinya secara umum tidak sama gitu ya. Jadi konstantanya. Jadi koefisiennya itu, nilai koefisiennya itu tidak sama secara umum gitu ya. Bisa jadi sama tetapi secara umum tidak sama. Nah, karena kita mendapatkan solusi
untuk S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2, maka solusi lengkapnya dari persamaan diferensial tadi gitu ya, maka solusi lengkapnya maka kita tinggal jumlahkan saja gitu ya, jumlahkan saja. Y-nya adalah Y1 tambah Y2, itu hasilnya A0 per X kuadrat sinus X tambah A0 per X kuadrat kosinus X tambah A1 per X kuadrat sinus X. Nah, yang bagian sinus X kita kumpulkan. Saya anggap A0 tambah A1 menjadi sebuah konstanta C1, berarti ini C1 per X kuadrat sin X gitu ya. Sedangkan A0 untuk cos X nya saya sebut sebagai C2 gitu ya, C2 per X kuadrat cos X. Maka inilah solusi persamaan diferensial yang dimaksud, yaitu apa tadi? Persamaan diferensialnya itu bentuknya adalah persamaan diferensial bentuknya adalah X kuadrat Y aksen plus 4XY aksen plus X kuadrat plus 2Y sama dengan 0. Nah gitu ya, jadi solusi di persamaan diferensial ini adalah ini gitu. Oke, sampai di sini jelas? Oke, untuk lebih jelas mungkin saya akan rangkum gitu ya. Saya akan rangkum jadi metode Frobenius ini gitu ya. Langkah-langkahnya ada yang pertama, langkah gitu ya. Yang pertama, misalkan bentuk solusinya adalah Y sama dengan sigma N sama dengan 0 infinite AN X pangkat N plus S gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah selesaikan persamaan indeksnya untuk memperoleh nilai S yang memenuhi gitu kan. Kemudian kita cari solusi YS untuk nilai S terkait gitu ya, untuk masing-masing nilai S. Kemudian setelah dapat YS nya maka dijumlahkan, itulah cari solusi lengkap Y. Oke, jelas ya langkah-langkahnya. Jadi inilah cara mencari untuk solusi persamaan diferensial dengan sebenarnya adalah metode deret, namun dikembangkan lagi yang disebut sebagai metode Frobenius gitu.